Ngomong-ngomong soal kontrakan horor, kali ini Mimin juga akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Lentera Malam berjudul asli Kontrakan Iblis. Semua penghuni kontrakan dijadikan tumbal pesugihan. Apakah pengalaman horor dalam cerita ini menurut kalian seram, menakutkan, atau biasa saja? Silakan disimak dan bandingkan dengan pengalaman-pengalaman horor kalian. Salam horor. Perkenalkan, namaku Dimas. Aku sudah beristri dan mempunyai 2 orang anak perempuan yang berusia 6 tahun dan 2 tahun. Aku ingin membagikan kisah nyata yang aku alami selama di rumah kontrakanku yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Dan cerita ini adalah gabungan yang beruntun dari semua cerita penghuni kontrakan yang mengalaminya secara langsung dan nyata. Awal cerita bermula dari kontrakan lamaku yang mendadak ingin ditempati oleh saudara si pemilik kontrakan. Terpaksa aku harus pindah mencari kontrakan yang baru. Beberapa hari mencari kontrakan, dapatlah kontrakan baru. Lokasinya tidak jauh dari kontrakan kami yang lama. Kami berkenalan dengan pemilik kontrakan, sebut saja namanya Ibu Irma. Beliau terlihat sangat baik dan ramah menyambut kehadiran kami. Lanjut, kami mengecek kontrakannya. Denah lokasi kontrakannya itu berada di dalam gang kampung. Jalanannya bisa dilalui 1 mobil. Di depannya ada gerbang. Kontrakannya berderet memanjang, ada 7 pintu di sebelah kiri, sedangkan di tengah ada kebun kecil. Dan ada juga 3 kolam kering yang kata pemilik kontrakan itu akan dijadikan kolam ikan. Dan di sisi kanan terdapat rumah induk besar si pemilik kontrakan. Kata Bu Irma, total kontrakan ada 7, yang kosong ada 2 pintu. Kontrakan nomor 2 dari depan dan nomor 6 dari belakang. Kontrakan terdiri dari 3 petak. Di depannya ada teras kecil, di dalamnya ada ruang tamu, kamar mandi, dan dapur jadi 1. Dan ada pintu belakang untuk akses ke belakang kontrakan, ruangan terbuka yang bisa digunakan untuk cuci jemur. Karena suasananya sepi, sejuk, adem, banyak pepohonan, dan pemiliknya pun baik, istriku tertarik. Dan kami langsung membayarkan uang kontrakan untuk 1 bulan pertama. Dan keesokan harinya, kami bergegas untuk pindah dari kontrakan lama ke kontrakan yang baru. Oh iya, Bu Irma tinggal di rumah besar itu bersama 3 anaknya dan 1 adik iparnya. Suaminya tidak pernah kelihatan. Entah kerja di luar kota, atau sudah cerai, atau sudah meninggal. Entah apalah, aku tidak ingin bertanya perihal itu kepada Ibu Irma. Dengan berjalannya waktu tidak terasa, kami sudah 6 bulan mengontrak di situ. Dan istriku pun sudah mulai akrab dengan tetangga kontrakan. Jujur, aku pribadi kurang akrab dengan tetangga. Karena pekerjaanku di pasar yang mengharuskan aku setiap hari berangkat jam 3 pagi dan pulang jam 6 sore. Dan jam 8 malam aku sudah tertidur untuk menyambut hari esok. Tetangga kiriku yang rumah paling pojok, seorang janda beranak 2. Sebut saja namanya Dini. Anak pertamanya cewek usia 10 tahun dan anak keduanya cowok berusia 7 tahun. Dia menjadi janda karena ditinggal meninggal oleh suaminya yang katanya meninggal dalam kecelakaan. Berjalannya waktu, ada beberapa tetangga yang pindah rumah sehingga kontrakan tersebut
Sisa 3 pintu yang kosong. Singkat cerita, si Mbak Dini ini berucap ke istriku bahwa rumah kontrakan beserta rumah induknya akan dijual. Dan kebetulan yang akan membelinya adalah om dari almarhum suaminya. Tidak lama terjuallah kontrakan dan rumah induk itu ke omnya Mbak Dini. Setelah terjual, Mbak Dini bilang ke semua penghuni kontrakan bahwa sekarang semua urusan kontrakan itu aku yang mengelola. Karena dia disuruh langsung oleh om dari almarhum suaminya yang sekarang menjadi pemilik baru kontrakan yang kami tempati. Mbak Dini pun menawarkan rumah induk yang kosong itu untuk kami kontrak. Tapi kami menolaknya, karena rumah itu terlalu besar untuk keluarga kecil kami. Kemudian Mbak Dini bercerita ke istriku kenapa kontrakan Bu Irma dijual. Karena Bu Irma ingin pindah ke Pulau Sumatera kembali ke kampung halamannya. Dan perihal suaminya Bu Irma yang selama ini tidak pernah tampak batang hidungnya. Ternyata suaminya Bu Irma sedang mendekam di balik jeruji besi penjara. Karena sang suami ternyata adalah gembong residivis spesialis perampokan rumah dan kendaraan bermotor. Dan semua harta yang Bu Irma miliki itu, termasuk rumah kontrakan yang aku tempati itu, adalah buah hasil dari tindak kejahatan suaminya yang selama ini ia lakukan. Setelah rumah dan kontrakannya terjual dan Bu Irma sudah pergi pindah ke Pulau Sumatera, Bu Irma langsung mengirim pesan ke Mbak Dini yang intinya isi pesan tersebut adalah kemarahan, amarah, serta ancaman untuk Mbak Dini dari Bu Irma. Intinya, di antara Mbak Dini dan Bu Irma itu ada masalah pribadi di antara mereka. Dan istriku pun tidak peduli dan tidak mau tahu tentang urusan persoalan mereka. Posisi istriku hanya menjadi pendengar yang baik atas cerita Mbak Dini. Istriku terkejut mendengar cerita yang keluar dari mulutnya Mbak Dini. Kemudian, di malam harinya pas aku pulang kerja, istriku menceritakan semuanya ke aku. Kebetulan aku pribadi orangnya cuek dan ya sudahlah, aku tidak mau tahu dan tidak mau ikut campur urusan pribadi orang lain. Ya untuk aku cukup tahu sajalah. Dan yang penting aku selalu berperilaku baik ke semua tetanggaku. Berlanjut ke cerita dari tetanggaku yang ngontrak di kontrakan nomor 1. Yang berada di dekat pagar, sebut saja namanya Mbak Mira. Dia tinggal di situ bersama suami dan anak perempuannya yang berumur 1 tahun. Di suatu pagi hari, menjelang siang, dari dalam rumahnya terdengar suara kegaduhan. Para tetangga segera datang ke kontrakannya termasuk istri dan anakku juga ke sana. Dan ternyata kontrakannya habis dimasuki maling. HP, dompet, uang, perhiasan, semua raib digondol maling. Padahal posisi mereka sedang tertidur bertiga di ruangan tengah. Mereka tidak sadar dan tidak tahu atas semua kejadian itu. Dan di pagi harinya, mereka kaget kok barang-barang banyak yang hilang. Dan mereka kaget karena jendela kontrakannya terbuka dan ada bekas congkelan di sana. Kejadian tersebut segera warga laporkan ke kantor polisi terdekat. Aku tidak tahu menau perihal itu, karena di hari itu seperti biasanya. Aku pergi dari jam 3 pagi dan semua terlihat biasa saja. Tidak ada kecurigaan dan firasat apapun dan aku berangkat bekerja. Sesampainya, istri dan anakku kembali ke rumah kami. Dengan polosnya, anak pertamaku bercerita ke istriku bahwasanya di pagi hari itu anakku bangun sekitar jam 5:30 pagi, mendahului mamah dan adiknya yang masih tertidur. Kebiasaan anakku kalau bangun tidur itu dia selalu membuka jendela rumah dan langsung menyetel TV untuk menonton acara TV kesukaannya. Tapi di saat anakku membuka kaca jendela rumah, tidak sengaja anakku menoleh ke kiri dan dia melihat
Ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan di depan kontrakan tetanggaku. Dan mereka masuk ke dalam kontrakan melalui jendela kontrakan tersebut. Karena anakku masih kecil dan belum memahami semua itu, dia melanjutkan duduk dan langsung menyalakan TV. Aku sempat curiga kepada maling yang masuk ke rumah tetanggaku itu. Apakah mereka adalah orang kiriman atau orang suruhan dari Bu Irma, atau anak buah dari suaminya Bu Irma yang dikirim ke kontrakan untuk menimbulkan keresahan di lingkungan tempat tinggal kami. Tapi ya sudahlah, aku buang jauh-jauh pikiran negatifku, dan aku tidak mau ambil pusing atas semua kejadian yang telah berlalu itu. Yang penting syukur alhamdulillah, kejadian itu tidak menimpa keluargaku. Berjalannya waktu. Entah mengapa setiap hari, entah siang, entah malam, aku dan anak istri merasakan kegelisahan di kontrakan itu. Ditambah lagi, suasana di dalam kontrakan yang berubah menjadi terasa pengap dan panas. Padahal dari awal mengontrak itu aku sudah pasang AC dan selama ini lingkungan kontrakan luar dan dalam selalu sejuk dan tenang. Dan malam hari aku ke belakang kontrakan itu, aku selalu merinding dan merasakan seperti banyak makhluk yang sedang mengawasiku. Dan semenjak itu, pintu akses ke ruang belakang rumah sudah tidak pernah aku buka lagi. Dan setiap jam 3 pagi ketika aku ingin berangkat kerja, seperti biasa aku selalu memanaskan mesin motor. Ketika menunggu mesin motor panas itu, aku merasakan merinding yang sangat hebat di sekujur tubuhku. Dan aku sangat merasakan seperti banyak makhluk entah apalah itu yang sedang mengawasi dan mengamatiku dari arah pojok samping kontrakan, yang kebetulan di situ ada tembok yang berbatasan dengan kebun warga yang banyak terdapat pohon-pohon besar. Tidak mau terlarut dalam ketakutan, aku berusaha cuek dan aku pun melanjutkan bergegas mengendarai motor untuk menuju tempat kerjaku. Kejadian tersebut berlangsung setiap hari, terutama setiap di malam Senin adalah puncak ketakutan dalam diriku. Berjalannya waktu, lampu besar yang ada di depan pagar kontrakan kami tiba-tiba mati. Tidak tahu apa sebabnya. Ternyata lampunya putus. Lanjut, Mbak Dini menyuruh orang untuk memperbaikinya. Keesokan harinya lampu yang telah diganti itu kembali putus dan terjadi lagi sebanyak 3 kali putus lampu dalam 3 hari. Di hari keempat, petugas PLN pun datang untuk memperbaikinya. Divonislah kabelnya sudah rusak yang mengakibatkan lampu diganti dan selalu putus. Setelah kabel dan lampu diganti, nyalalah lampu itu. Tapi anehnya, keesokan harinya lampu kembali putus. Dan akhirnya Mbak Dini menyerah memperbaiki lampu itu, dan setiap malam di depan pagar kontrakan menjadi gelap. Dan suasana kontrakan menjadi lebih mencekam di setiap malam hari. Berlanjut, di beberapa hari berikutnya kami kedatangan tetangga baru di sebelah kanan kontrakanku. Dia menghuni kontrakan nomor 5, sebut saja namanya Ana. Dia masih gadis dan bekerja di perusahaan swasta. Dia berada di kontrakan hanya setiap malam sampai pagi hari, karena setiap harinya dia sibuk bekerja. Tidak berapa lama muncullah peraturan pemerintah mengenai PSBB yang mengharuskan semua masyarakat Indonesia untuk berdiam diri di rumah supaya terhindar dari wabah virus corona. Hampir semua tetanggaku setiap hari berada di rumah, kecuali aku, karena mau tidak mau aku harus tetap bekerja. Mbak Dini curiga atas semua kejadian itu ditimbulkan oleh yang tak kasat mata atau bisa disebut juga kejadian mistis. Mbak Dini pun izin beberapa hari pergi entah kemana dan menitipkan rumahnya ke istriku.
Mbak Dini pergi selama 4 hari. Dan selama 4 hari kepergian Mbak Dini itu, kami merasakan ketakutan yang luar biasa selama malam hari. Aku beserta istri merasakan seperti banyak yang mengawasi kami di dalam rumah. Ruangan rumah kontrakan itu terasa sangat panas dan pengap. Dan terasa seperti banyak makhluk di dalam kontrakan kami. Alhamdulillahnya kami hanya bisa merasakan tetapi tidak sampai melihatnya. Dan di waktu malam hari, di atas jam 12 malam, waktu kami tertidur, mendadak istriku membangunkanku dan bercerita. Barusan dia mendengar suara jejak langkah seperti orang yang sedang berlari di atas kontrakan kami. Aku pasang pendengaran baik-baik dan aku pun mendengar suara-suara langkah orang berlari dari arah atas kontrakan kami. Kebetulan, kontrakan kami itu di bagian atapnya beratapkan cor-coran beton. Karena rencana awalnya, kontrakan itu kedepannya akan dijadikan kontrakan tingkat. Sontak, aku kaget mendengar suara langkah kaki itu. Logikaku bermain. Atap rumah kontrakan kami terbuat dari beton. Mana bisa suara langkah kaki manusia bisa terdengar dengan jelas? Seandainya terdengar, mau apa orang tengah malam begini berlarian di atas atap rumah orang? Kalaupun maling, pasti tidak akan seceroboh itu. Bisa ketahuanlah maling itu. Berjalannya waktu, suara itu pun hilang dan kami melanjutkan aktivitas tidur kami yang sempat tertunda karena kejadian itu. Malam harinya, mertuaku menginap di kontrakan kami. Di malam itu, dia duduk bersandar di pintu kontrakan. Dari situ, sangat terlihat jelas pintu belakang kontrakan. Mertuaku melihat gagang pintu belakang kontrakan seperti ada yang memainkan naik turun sampai 4 kali. Mertuaku lalu diam saja akan hal itu. Keesokan harinya gantian adik iparku yang menginap. Di malam hari, ketika kami semua tidur, tinggallah adik iparku sendirian. Ketika dia sedang mandi tengah malam, dia dikagetkan dengan suara perempuan tertawa cekikikan dari arah belakang kontrakan. Sontak, dia buru-buru bergegas keluar dari kamar mandi dan segera tidur. Di pagi harinya ketika aku bekerja, istriku mengirimkan pesan bahwasannya dia tidak mau tinggal di kontrakan dan dia memilih untuk ke rumah orang tuanya. Demi kenyamanan anak dan istri, ya sudahlah. Mereka aku izinkan untuk menginap sementara di sana. Sore hari sepulang bekerja, segera aku antarkan anak dan istriku ke rumah mertua. Aku tidak ikut menginap di sana karena aku merasa tidak bebas. Ya walaupun mertuaku baik kepada kami. Dan dengan sangat terpaksa aku memberanikan diri tidur sendirian di rumah kontrakan itu. Sekitar jam 9 aku sudah tertidur dan entah di jam berapa aku terbangun kaget. Karena aku mendengar suara langkah kaki dari atas rumah kontrakan. Dengan keadaan terbangun kaget dan setengah sadar itu membuat aku sangat marah atas kejadian itu. Aku pun bergegas, membuka pintu rumah dan berlari ke atas atap rumah. Kebetulan di kontrakan itu sudah ada tangga untuk akses ke atap rumah. Dengan keadaan marah, aku berlari ke atas untuk mengecek siapa dalang dari kejadian itu. Sesampainya di atas atap rumah itu, aku tidak melihat apapun di sana. Hanya saja, aku merasakan seperti banyak sesuatu yang sedang mengawasi dan mengamatiku. Tiba-tiba aku merasakan angin bertiup kencang ke arahku. Aku pun terkejut, lalu membalikkan badan untuk segera berlari menuju kembali ke rumah kontrakanku. Sesampainya di dalam kontrakan, aku tidak bisa tidur karena suara langkah kaki itu semakin terdengar jelas dari arah atas rumah. Tidak kehilangan akal, aku pun menyalakan TV dan mengencangkan volume TV
agar suara langkah kaki tersebut kalah samar-samar dengan suara TV. Aku lanjut bersifat cuek dan acuh, tidak mau tahu untuk melawan suara langkah kaki itu dan untuk melawan rasa takutku. Tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi, dan segera aku lanjut pergi dari kontrakan untuk bekerja. Semua kejadian di malam itu aku telan sendiri tanpa bercerita ke istri dan tetanggaku. Berselang 2 hari Mbak Dini pun kembali pulang, dan dia berkata kepadaku, "Tenang saja Mas, semuanya sudah aman kok. Tidak akan ada lagi yang aneh-aneh gangguin kita." Mendengar itu semua, aku pun bahagia dan langsung menjemput anak dan istriku untuk kembali ke rumah kontrakan. Dengan perasaan senang kami pun kembali ke rumah kontrakan. Suasana di sana pun berubah menjadi seperti dulu, adem, sejuk, asri, sepi, dan menyenangkan. Tetapi perubahan itu hanya bertahan 1 minggu. Terjadilah kejadian mistis yang tetanggaku alami. Sebut saja namanya Mbak Nia, tetanggaku yang mengontrak di kontrakan nomor 2. Kebetulan dia sering tinggal sendiri di kontrakan karena suaminya jarang pulang karena tuntutan pekerjaan. Dia siang itu bercerita kepada kami di saat tengah malam dia tidur, dia tertidur dalam posisi badan miring ke kiri. Tiba-tiba dia terbangun. Di saat dia membuka mata, dia terkaget karena ada sesosok pocong yang tidur persis di sampingnya, dengan kain kafan yang kotor bercampur darah dan tanah. Mukanya hancur rusak dan menyeringai sambil menatap tajam ke arah muka Mbak Nia. Jarak muka Mbak Nia dan pocong itu sangat dekat, sekitar sejengkal. Tapi Mbak Nia tidak bisa berbuat apa-apa karena mulutnya terasa terkunci. Matanya tidak bisa terpejam, dan badannya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya Mbak Nia pingsan sampai pagi hari. Setelah dia tersadar, dia pun terbangun lanjut keluar rumah dan menceritakan semua kejadian itu ke tetangga-tetangga. Istriku menjadi takut atas kejadian itu dan meminta mengungsi lagi ke rumah orang tuanya. Tetapi aku tahan untuk tetap tinggal di rumah karena di situ ada Mbak Dini yang akan bertanggung jawab. Istriku pun luluh dan tetap bertahan untuk tinggal di kontrakan. Di keesokan harinya, timbul cerita baru dari Mbak Nia. Di malam hari saat dia akan tidur, dia melihat ada sosok kuntilanak berbaju putih berambut panjang yang sedang berterbangan di langit-langit dalam kontrakannya. Sontak, ia pun berlari ketakutan keluar kontrakan dan mengungsi ke rumah temannya yang kebetulan tidak terlalu jauh dari kontrakan. Di siang hari yang sedang panas terik itu, istriku mendengar ada suara siraman air dari atas atap rumah. Langsung ia keluar rumah dan menengok ke atas rumah. Ternyata ada, sebut saja namanya Nindi, anak tetangga kontrakan nomor 3, usianya kira-kira 19 tahun. Istriku bertanya ke Nindi, "Ngapain di atas rumah siang-siang sambil nyiram-nyiram air?" Lanjut Nindi menjawab, "Nggak apa-apa Mbak, iseng-iseng saja biar kontrakan jadi adem." Istriku sempat curiga, tapi ya biarkan sajalah, pikir istriku. Makin hari makin mencekam suasana di kontrakan kami. Di malam harinya Mbak Dini menyewa 4 pemuda laki-laki untuk begadang di depan kontrakan kami. Alhamdulillahnya, di malam itu tidak terjadi gangguan atau hal apapun di kontrakan kami. Keesokan harinya istriku meminta pindah kontrakan. Alasannya minta pindah ya karena istriku sudah tidak kuat atas semua kejadian mistis itu. Berselang beberapa hari, alhamdulillah aku dapat kontrakan baru dan kami pun pindah ke sana. Sebelum pindah, kami pun pamit kepada Mbak Dini, si penanggung jawab kontrakan. Dan di sela-sela pamitnya,
Mbak Dini pun berucap kalau dia juga akan segera pindah dari sini karena sudah tidak betah atas semua kejadian ini. Aku beserta anak dan istri sudah menempati kontrakan baru. Suasana dan lingkungannya sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan kontrakan yang lama. Dengan berjalannya waktu, kami pun melupakan semua kejadian mistis yang dulu kami alami di kontrakan yang lama. Dan kami pun tidak tahu bagaimana nasib tetangga-tetangga kami itu sekarang. Berjalannya waktu, kami dapat kabar dari si Ana kalau tinggal 3 kontrakan yang terisi, termasuk kontrakan yang dia isi. Sisanya kosong, karena penghuni kontrakannya tidak kuat atas kejadian gangguan mistis dari makhluk-makhluk tidak kasat mata yang berada di sana. Singkat cerita, 20 hari kami menempati kontrakan yang baru. Istriku dihubungi oleh si Ana, tetangga kami dulu di kontrakan yang lama. Si Ana ingin main ke kontrakan baru kami. Di suatu malam, Ana bertamu ke rumah kami. Dia datang bersama pacarnya. Keadaanku waktu itu sedang tertidur. Si Ana dan pacarnya hanya berbincang dengan istriku. Dia bercerita kemarin Mbak Dini mendadak pindah rumah. Anehnya, Mbak Dini pindah rumah hanya membawa dirinya dan anak-anaknya saja. Semua perabotan, mebel, furniture, sofa, elektronik, perabotan dapur, pakaian, dan lain-lain, semuanya tidak ada yang dibawa oleh Mbak Dini. Dan semua barang-barang itu diberikan secara cuma-cuma kepada Ana. "Ana, barang-barangku semuanya untuk kamu saja, silahkan diambil," ucap Mbak Dini. Mendengar semua itu, si Ana sangat senang dan mengambil beberapa barang yang ia perlukan. Sisanya diberikan ke tetangga-tetangga yang lain. Singkat cerita, beberapa hari berlalu. Di malam hari, si Ana menelpon istriku dan bercerita kalau dia mengabari keluarganya di kampung karena dia diberikan barang-barang perabotan rumah secara cuma-cuma dari Mbak Dini. Kakaknya Ana di kampung pun meminta foto-foto barang tersebut. Dan setelah melihat semua foto barang pemberian Mbak Dini, kakaknya Ana langsung menelponnya. Dengan nada kesal si kakaknya Ana berbicara, Buang semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini itu. Semua barang-barang itu tidak baik untuk kamu. Segera buang semua barang-barang itu," ucap kakaknya si Ana. Di tengah-tengah pembicaraan Ana dan istriku via telepon. Posisi si Ana itu sedang duduk santai di sofa pemberian Mbak Dini sambil menelpon istriku. Dia kaget karena mencium bau kemenyan yang sangat menyengat. Si Ana pun menutup telepon dengan istriku. Lanjut, dicarilah sumber bau menyan itu. Ternyata semua perabotan yang Mbak Dini berikan itu semuanya berbau menyan. Merinding Ana dibuatnya. Lanjut, Ana menelpon kakaknya untuk menjelaskan semua kejadian itu, dan jawaban dari kakaknya sungguh sangat mengejutkan Ana. Dengan nada marah, kakaknya berucap lewat telepon, "Kan sudah kakak bilang untuk buang semua barang-barang itu. Kenapa tidak segera dibuang? Hah? Kamu mau tahu tidak? Di semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini itu ada setannya. Ada setan yang mengisi di setiap barang-barang itu," ucap kakaknya si Ana. Kebetulan kakaknya Ana memang memiliki kelebihan untuk melihat hal-hal yang berbau mistis. Lanjut, si Ana mematikan telepon. Lalu ia menelpon pacarnya untuk segera datang ke kontrakannya. Tidak lama sang pacar pun tiba, dan mereka berdua bergegas mengangkuti semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini itu untuk dipindah masuk lagi ke kontrakan bekasnya Mbak Dini. Setelah semua barang-barang berpindah ke tempat semula, si Ana dan pacarnya bergegas ke rumah kami. Si Ana pun menceritakan ke istriku tentang semua kejadian yang ia alami tadi. Istriku kasihan kepada Ana. Kebetulan tidak jauh dari kontrakan kami itu ada kontrakan yang kosong. Ana mengeceknya, dia cocok.
Langsung dibayarlah kontrakan itu dan Ana berencana pindahan di keesokan harinya karena malam sudah larut. Ana bergegas kembali pulang ke kontrakan. Padahal di dalam hati kecilnya si Ana, dia sangat ingin sekali menginap di rumah kami. Karena posisi kami sudah berumah tangga, si Ana menjadi sungkan dan mengurungkan niat itu. Ana kemudian memberanikan diri untuk kembali ke kontrakan dan tidur di sana. Toh, tinggal 1 hari lagi di sana, batinnya. Bergegaslah Ana diantar pacarnya untuk kembali ke kontrakan. Dan sesampainya di sana sang pacar pamit untuk pulang. Tinggallah Ana seorang diri di dalam kontrakan yang kanan dan kirinya sudah kosong, tidak berpenghuni. Di malam yang sudah semakin larut, di dalam kontrakan seorang diri, suasananya sangat-sangat mencekam. Walaupun tidak bisa melihat makhluk halus, tetapi Ana sangat merasakan seperti banyak sekali makhluk-makhluk tidak kasat mata yang berada di dalam kontrakannya. Tidak kuat akan hal itu, Ana kemudian berlari keluar kontrakan dan menuju ke rumah kontrakan nomor 3. Dengan rasa panik dan ketakutan, dia menggedor-gedor rumah kontrakan itu. Dibukalah pintunya oleh ibunya Nindi, dan ibunya Nindi bertanya kepada Ana, "Ada apa? Kenapa Ana? Kok ketakutan begitu?" Lalu Ana menjawab, "Ana takut, Bu. Ana izin menginap di sini ya, Bu." Lalu Nindi dan ibunya mengizinkan Ana untuk menginap di situ. Karena suara pembicaraan mereka cukup gaduh, keluarlah tetangga kontrakan nomor 4. Kontrakan nomor 4 berisi sepasang suami istri dengan 2 orang anaknya. Dan sesekali ada kakeknya yang menginap di situ. Kebetulan di malam itu si kakek sedang menginap dan ikut berbincang bersama mereka di depan rumah. Cerita diawali dengan ceritanya Ana yang sudah aku ceritakan tadi. Kemudian tetangga nomor 4 kaget mendengar semua cerita Ana. Karena tetangga nomor 4 itu waktu itu dia mengambil rak piring pemberian dari Mbak Dini. Sontak, sebut saja Pak Danu, langsung berlari ke dapur untuk mengambil rak piring itu. Setelah diambil dari dapur, rak piring itu dibuang, dilemparkan ke halaman belakang kontrakannya. Cerita berlanjut. Orang tuanya Pak Danu, sebut saja kakek Salim. Dia bercerita kalau kemarin malam dari rumah induk itu dia melihat sangat ramai orang yang sedang berpesta sambil tertawa riang. Semua yang mendengar cerita dari kakek itu langsung kaget sambil mereka bilang ke kakek itu, "Kek, di rumah itu kan sudah lama kosong. Tidak mungkin ada orang lain selain kita-kita ini," ucap mereka ke kakek itu. Kakek itu pun kaget, terkejut, tidak percaya akan hal itu. Ternyata si Nindi ini diam-diam mempunyai indera keenam yang sangat peka dengan hal-hal mistis. Pada waktu siang hari itu, waktu dia dipergoki istriku sedang main air atas kontrakan, ternyata Nindi itu sedang menyiramkan air garam yang sudah didoakan. Tujuannya adalah untuk menghalau kehadiran makhluk-makhluk tidak kasat mata itu agar tidak mengganggu penghuni kontrakan. Kemudian, Nindi lanjut bercerita tentang lampu penerangan depan pagar kontrakan. Yang selalu mati itu disebabkan oleh ulah sesosok genderuwo yang posisinya berdiri sambil bersandar di tiang lampu penerangan pagar kontrakan. Pantas saja lampu selalu mati. Lanjut Nindi bercerita, ingat tentang cerita suaminya Mbak Dini yang sudah meninggal. Dalam penglihatan mata batinnya, si Nindi melihat jelas. Ternyata suaminya Mbak Dini itu meninggal melalui kecelakaan untuk dijadikan sebagai tumbal dari pesugihan. Pesugihan yang dilakukan omnya suaminya tersebut. Dan ruh dari suaminya Mbak Dini itu bergentayangan ada di sekitar rumah kontrakan ini untuk mengajak istrinya, yaitu Mbak Dini, ikut serta menjadi tumbal. Jadi ringkasnya, tanah
Rumah dan kontrakan yang dibeli suaminya Bu Irma dari hasil merampok itu dijual, lalu dibeli oleh paman almarhum suaminya Mbak Dini. Belinya dari uang hasil pesugihan. Sungguh miris. Lanjut Nindi bercerita. Berhubung Mbak Dini sudah pindah kabur tanpa sepengetahuan Om almarhum suaminya, entah kemana dan sampai sekarang. Om almarhum suaminya Mbak Dini itu tidak tahu kalau sebenarnya Mbak Dini sudah pindah kabur entah kemana. Yang Nindi takutkan itu adalah orang yang ngontrak di situ akan menjadi tumbal pengganti Mbak Dini. Kata Nindi, dalam waktu dekat itu harus ada tumbal lagi untuk memperpanjang pesugihannya. Dan Analah yang diincar untuk menggantikan Mbak Dini sebagai tumbal. Pantas saja Mbak Dini berbaik hati kepada Ana dengan memberikan semua barang-barang isi kontrakannya. Ternyata ada maksud jahat di balik semua kebaikan itu. Untung saja, semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini sudah Ana kembalikan ke dalam rumah kontrakan bekas Mbak Dini. Mbak Dini sudah kabur entah kemana dari kontrakan itu. Besar kemungkinan kalau penghuni kontrakan yang tersisa tidak segera pindah, mereka akan dijadikan tumbal pengganti. Obrolan cerita mereka semua tidak terasa. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi mereka semua balik kembali ke kontrakannya untuk tidur. Sore harinya, sepulang kerja, Ana berkemas-kemas untuk pindah dan malam harinya Ana sudah tenang tinggal di kontrakan barunya yang tidak jauh dari kontrakan kami. Sampai hari ini cerita ini kubuat. Masih ada 2 keluarga yang tinggal di kontrakan itu, yaitu keluarganya si Nindi dan keluarganya Pak Danu. Mereka terpaksa sementara bertahan di sana karena mencari kontrakan di daerah sini itu susah. Semoga kami semua dan mereka baik-baik saja. Kami minta doa dan aminnya agar kami semua terhindar dari segala macam penyakit dan dari segala mara bahaya.